Oe, oe, ya. Haha, selamat bertemu kembali dalam tayangan Tapak Kucil. Warta cepak komando gokil. Haha. Nah, kawan-kawan, kesempatan yang istimewa kali ini, saya punya tamu yang luar biasa. Datang di studio Jeding Production. Mau tahu? Ayo. Beliau adalah Bapak Dr. Sumbo Tinarbuko MSN. Memang harus ada peristiwanya ya. Betul. Saya manajemen demo lah, tahu demo soalnya kan ya. Oh, enggak drama tuh. Drama di ruang publik. Di ruang publik. Teatrikal di ruang publik saya buat kayak gitu. Itu tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 2012. Juni 2012 ingat saya. Itu pertama kali. Lah dari sana eksposnya adalah pada konsentrasinya pada pohon wetan dalan isi itu, jalan Tarantetis ya. Itu kan banyak pohon besar itu, tampali dipakoni bermacam-macam kiri kan. Iya, banner itu. Itu terus ke Druwo, kemana ke Ring Road masuk ke Jalan Bantul. Letter U. Selesai masuk lagi ke Boulevard Isi, kita pesta pora bakar sampah. Sampah visualnya itu dibakar, sing dari seng-seng dan segala macam itu dikilokin nggo makan hari berikutnya penutupan pameran. Nah, kemudian pada saat bakar itu mereka teatral. Iya, ada videonya itu ada di YouTube. Itu kemudian mereka semacam protes lah bahwa ini yang menyebabkan ruang publik menjadi rusak. Ini adalah representasinya. Nah, kemudian pada saat video itu ada di ruang publik di YouTube, saya dikritik oleh salah satu teman. Kata obong ke Mas Sumbo, itu kan kamu juga membuat sampah lagi. Wah iya ya. Artinya, yang menyatakan sampah bentuk lain. Iya, kamu buat polusi juga. Yang kamu kejar adalah polusi visual, tapi kamu dengan membakar plastik itu kan menyebabkan polusi udara. Wah, saya minta maaf pada mereka bahwa ini di luar skenario saya tidak membayangkan akan dibakar sebagai penutupan itu. Tapi sebagai peristiwa dan gambar menarik. Iya, tentu saja kan saya harus mendengarkan juga keberatan dari para pihak. Itu tak dandani. Akhirnya saya masuk ke dinas-dinas dan puncaknya saya bisa ngerekrut satu bupati Bantul dan 2 kali wali kota. Nah, dari sana kemudian tidak hanya sekadar nyabut saja. Nyabut itu dari tahun 2012 sampai kira-kira dalam 3 tahun itu saya nyabut sekitar 10 sampai 12 kali. Dengan melibatkan banyak instansi. Tidak hanya sendirian. Yang terkait. Terus kemudian ada juga televisi swasta. Kalau mau diedit ya monggo silakan karena itu sudah jejak digital. Metro TV meliput saya karena saya dianggap sebagai pejuang lingkungan. Nah, saya dengan teman-teman komunitas resek sampah visual menjalankan aksi itu. Nah, kemudian itu gaungnya besar. Ketika media sudah mensupport, saya maju lagi kepada wali kota. Saya ingin agar ini jadi perda. Karena apa? Kalau tidak, teko lungo. Kesel. Iya. Dan sampai hari ini pun perdanya sudah ada. Kalau nggak salah nomor 2 tahun 2015. Perda tentang penyelenggaraan rekaman luar ruang. Itu juga sing melanggar masih banyak. Tapi paling tidak golden moment itu sudah saya ciptakan, saya gulirkan dan kemudian saya katakan kepada publik bahwa komunitas resek sampah visual itu bukan tukang ngersih sampah visual,
Tapi kami sekelompok anak muda yang sangat mencintai pohon yang ada di ruang publik, agar pohon tidak ditempeli, tidak dirusak, tidak dipaku dengan tempelan-tempelan yang luar-luar. Juga mencintai kota Yogyakarta itu ya. Itu. Agar Kemudian, tidak menjadi hutan. betul. Hutan klan. Betul. Itu. Yang kami dengungkan begini Pak Kocil. Kalau kita turun di waktu itu masih Adi Sucipto ya bandaranya ya, turun di Adi Sucipto, kemudian keluar dari stasiun Tugu, yang kita lihat bukan ciri khas kota Yogyakarta, tapi deretan baliho, deretan billboard sepanjang jalan Solo. Kalau di mana di stasiun Tugu ya dari kantor Anda. Deretan itu tekan meledok lah iya, itu bersaingan dengan pohon peneduh jalan gitu loh. Itu kan tidak Yogyakarta itu. Maka kemudian dengan 5 sila sampah visual, dan selalu saya sampaikan kepada siapapun bahwa komunitas resek sampah visual itu tidak anti pada iklan. Yang kedua, kami bukan petugas yang jabuti iklan. Perawatan jabut. Ya. Pedoman kami sebelum ada perda adalah 5 sila sampah visual, dan ini kegiatan yang bersifat akademis. Kritiknya adalah kritik membangun, tidak hanya waton ngambil. Kemudian kira-kira tahun 2014 mulai bermunculan follower-follower, banyak anak-anak muda berbasis kampus atau komunitas yang melu-melu ikut resek-resek. Itu bagi saya bagus itu kan ya. Respon. Bagus ya. Tugas saya adalah menginisiasi, menginspirasi. Tugas pendidik kan menginisiasi, menginspirasi, tapi rajar koni Pak Kecil. Orang isone ujar tapi rasa ngelakoni. Saya turun langsung, saya membackup semuanya itu menjadi sebuah manajemen protes yang tidak caci maki. Protesnya adalah protes membangun, kemudian kita memberikan solusi. Kritik untuk ilmu saya, kritik untuk ruang publik, dalam hal ini adalah pengelola kota yang membawai ruang publik, dan kritik kepada industri periklanan bahwa Yogyakarta ini harus menjadi laboratorium yang indah untuk menyampaikan pesan verbal dan pesan visual, entah itu komersial ataupun politik, tetapi tetap Jogjani. Gitu Pak Kecil. Jogjani. Mas Sumbo, ada nggak ketika Anda melakukan kegiatan resek sampah itu, ada semacam teror atau apa itu dari mungkin pihak yang dirugikan atau apa gitu? Pernah nggak itu? Selama ini dari 2012 sampai sekarang belum ada, karena saya ada di wilayah yang aman. Saya tidak memiliki industri yang kaitannya dengan periklanan. Yang kedua, posisi saya sebagai dosen. Yang ketiga, saya konsisten menyuarakan itu sampai hari ini. Dan komunitas resek sampah visual itu sudah memiliki cabang di 13 provinsi di Indonesia. Jadi, dari timur sampai barat, bahkan utara dan selatan. Yang ada utara. Gitu. Jadi perintisnya dari kota Jogja ya? Dari kota Yogyakarta. Artinya, kemudian 5 sila sampah visual itu sudah diadopsi oleh KPU pada saat pemilu 2014. Ya itu menurut saya adalah ini sudah melebihi ekspektasi saya. Pertama adalah saya bisa ngegolkan, memberikan usulan untuk menjadi perda, dan berhasil. Meskipun sekarang perdanya nggak bisa tegak lurus. Ya. masih ada kompromi sana sini karena iklan katanya dengan PAD Pak Kocil. Nah kemudian yang kedua, sampah visual itu sekarang sudah menjadi kata generik. Jadi banyak sekali tulisan-tulisan menggunakan kata sampah visual tanpa menyebutkan saya sebagai inisiatornya, tidak apa-apa. Karena saya tidak akan ngeklaim bahwa ini hak cipta saya, enggak. Tapi yang namanya induk itu tidak akan pernah dilewati oleh followernya. Sebagai pencetus itu nggak akan pernah bisa karena saya berjalan terus, karena saya tidak berhenti. Follower saya sampai sekarang nggak punya panggung ketika kasus pandemi. Saya masih dikasih panggung sama Jeding. Itu dengan sampah visual. Itu artinya kan saya tumbuh terus gitu loh. Terlepas pertemanan saya dengan Pak Kocil. Tapi profesionalnya kan masih ada isu gitu loh. Bahkan resek sampah visual, gerakan resek sampah visual itu sudah jadi penelitian. Mereka dapat hibah dari negara. Beberapa dosen isi menjadikan aksi saya itu bagian penelitian. Kemudian jadi skripsi, jadi tesis, jadi perda. Kemudian generik.
itu menurut saya aku rasanya kayak urip ning surga. Karena saya sebagai dosen, saya menciptakan gerakan berdasarkan keprihatinan, menciptakan gerakan, kemudian bahkan sampai membuat mitos dan ideologi. Nek ngomong sampah visual mesti metune sumbok. Sama dengan ya. Ngetik di Google itu sampah visual mesti cerendol itu sumbok tidak buka mesti itu kowe arep peri yo monggo. Itu realitanya jangan seperti itu gitu Pak Hasil. Oke, Mas Sumbo, itu kan tadi yang sampah visual yang di odor yang Ya. Enggak, sekarang itu kan sudah zaman digital. Ya. Di kita itu ada enggak sampah-sampah visual yang dalam tanda petik entah itu berita atau apa ho atau apa itu bisa disebut enggak? Kalau perspektifnya sampah visual masih ke iklan dan seterusnya di tempat yang kemudian ketika ada sebuah tayangan kemudian ada iklannya, lah itu kan menurut saya tidak sampah visual karena memang tayangan itu memberikan ruang untuk iklan. Nah, berarti kan sesuai dengan peruntukannya. Yang kami lawan adalah definisi dari sampah visual yang saya ciptakan, iklan ruang-ruang yang dipasang tidak sesuai dengan peruntukan. Nah, kalau itu diadopsi ke media digital, ke media-media.com, ke media sosial, nah itu kan memberikan ruang, berarti itu kan ada peruntukannya. Sesuai peruntukannya. Iya, misalnya YouTube dengan ini misalnya produksi ini, kemudian setiap 5 menit atau setiap 3 menit ada selingan iklan. Lah itu kan sesuai dengan peruntukannya. Peruntukannya siapa? Ya peruntukannya pihak YouTube itu akan memotong slot-slotnya, atau pihak produser atau pihak jedingnya akan memotong dengan jeda untuk dimonetize dan seterusnya. Kalau menurut saya itu tidak menjadi bagian dari sampah visual karena memang sudah peruntukannya. Hal yang sama seperti di lembar-lembar koran atau dulu ketika di televisi itu kan ada slotnya bahwa acara 15 menit itu tayangnya 30 menit, produksinya 15 menit, tayangnya 30 menit. Yang 15 menit atau separuhnya itu berisi iklan tapi dipotong-potong. Kalau TVRI zaman dulu kan acara semua, baru yang malam jam 9 ke atas itu zaman kita kecil dulu Mana Suka siaran niaga, jadi selama 2 jam kita nonton iklan. Lu eng bareng itu. Iya. Nah, kalau teman-teman merasa terganggu dengan hadirnya iklan, itu ya cara yang paling gampang kan di peralatan elektronik itu kan ada skip, ada ganti channel, ada matikan dan segala macam. Karena apapun terutama di media sosial ataupun di media.com, YouTube diantaranya, itu iklan merupakan engine untuk produksi menjadi lebih baik. Nah, kalau tadi katanya dengan hoax itu sangat mungkin juga upaya untuk mendapatkan iklan. Pola-pola judul yang clickbait misalnya, antara judul dengan isi nggak nyambung. Bahkan isinya ono. Isinya nggak ada, tapi orang sudah terjebak clickbait, terus kena 1000, misalnya, gitu kan, sudah kena 1000 misalnya sekali melihat meskipun akhirnya grundel ya. Cara yang perlu dilakukan adalah sekarang kita harus hati-hati, kita harus meningkatkan literasi media, Pak Kecil. Artinya ya dimaksud dengan literasi media itu tidak sekadar dia bisa membaca atau mendengarkan selesai, tapi dia harus bisa mau membaca, mau mendengarkan, yang paling penting mau memahami, dan yang penting lagi hati-hati jangan buru-buru share dan buru-buru klik ya. Iya, jangan buru-buru share. Jempolnya itu jangan lupa atau cicit. Kalau Anda ragu-ragu, cara yang paling gampang adalah tetap dibuka. Karena kan itu ada di timeline HP kita atau komputer kita. Judulnya nggak usah diklik, tapi yang dibuka adalah komennya. Ini kiat yang saya sampaikan di mana-mana kalau saya ceramah katanya dengan literasi media digital. Lihat komentarnya, kalau komentarnya banyak menghujat isinya itu yang ngapain harus baca. Itu sebenarnya mereka si penyebar hoax itu sudah dihakimi oleh komentar-komentar itu. Oleh warganet ya. Oleh warganet semacam itu. Itu yang sekarang susah. Nah, kenapa kok sekarang hoax atau tadi Pak Kojen nyebutnya sebagai sampah di dunia digital, sampah digital. Ini karena Indonesia ini sedang euforia hal-hal yang katanya dengan medsos. Banyak sekali
manusia di Indonesia itu literasi baca tulisnya belum selesai. Meskipun dia selesai sampai dengan tingkat sarjana bahkan pasca sarjana, tetapi artinya itu nggak punya literasi hati, Pak Kocil. Yang saya maksud dengan literasi hati ini adalah dia akan mengontrol pikiran berdasarkan informasi yang dilihat dari mata. Tidak kemudian langsung otak perintah ke jempol untuk ngikuti share-sharannya itu, tapi harus didistribusikan ke hati dulu. Dirasake dulu. Ini akan menyebabkan saya celaka atau tidak? Nah, celakanya banyak sekali teman-teman yang dia tidak punya prestasi apapun. Sugih ya ora sugih banget. Artinya nanggung. Kemudian pinter ya ora pinter banget, tetapi dia harus akses di media itu. Nek ora dianggap. Maka kemudian clickbait atau klik itu menjadi hal yang penting, Pak Kocil, supaya dia eksis. Caranya apa? Dia harus share pertama kali, nggak peduli itu benar atau salah. Yang penting nomor 1 nah, ya. Baru nanti ketangkep, tanda tangan minta maaf atau nangis nangis gitu. Itu yang saya pikir ini perlu dilakukan. Yaitu tadi saya mengajak kepada siapapun, kita harus mulai sadar ketika hidup sebagai warganet, kapan kita menjadi penyaksi, kapan kita menjadi pelaku. Kalau kamu bukan sebagai pelaku, kamu tidak tahu persis kejadiannya dalam konteks orang yang melakukan sebagai aktornya, yang nggak usah bergaya-gaya seperti aktor. Wong cuma katanya pangkat 10 kok. Katanya lagi ya. Katanya kan sudah terjadi reduksi pesan. Seperti halnya zaman pramuka dulu. Barisan 20 pramuka, kakak pembina di sebelah kiri BCI urutan pertama sampai urutan 20 beda. Ngomong pitik di sana iso dadi ula gitu kan. Wedhus barang. Wedhus. Nah, itu pecahnya komunikasi atau miskomunikasi itu terjadi karena lagi-lagi warganet itu ingin dianggap dia orang yang paling update, orang yang paling tahu, dia ngikuti segala perkembangan zaman. Artinya dia itu seolah-olah menjadi pelaku. Padahal dia itu hanya menjadi penyaksi. Ya sudahlah, jadilah silent reader. Cukup untuk kita sendiri sehingga tidak buat riuh kejadian yang ada di sini. Karena begitu Anda kena perkara, yang lain nggak akan belani kok. Iya. Ya salahmu dhewe sing nge-share kowe kok. Sing ngedit. Lah ya yang ngedit kamu, yang yang posting kamu, nah kemudian itu menjadi viral, ya akan dicari siapa yang mengerjakan, artinya pelakunya, padahal dia itu posisinya sebagai penyaksi. Nah, ini yang saya pikir lewat media semacam ini kita perlu mengedukasi siapapun bahwa era digital sekarang ini komunikasinya harus, cara berkomunikasi atau proses komunikasi harus lebih hati-hati. Tidak bisa terus-terusan langsung begitu ada pertanyaan langsung dijawab. Begitu ada pertanyaan langsung dijawab. Kayak debat kusir gitu. Yang terjadi adalah jawaban-jawaban itu bisa di-framing oleh orang yang punya niat jahat. Dipotong sana sini, diedit sana sini. Ditambahin lagi. Nah, konteksnya dilepas, jadi seolah-olah saya ngomongnya negatif, padahal tidak kalau diruntutkan semacam itu. Potong bagian. Karena mereka lagi-lagi orientasinya adalah memang menyebarkan kejelekan. Kemudian yang berikutnya, lewat kejelekan itu dia paling cepat dapat iklan. Karena indikasi dapat iklan adalah perolehan klik, jumlah subscriber kalau itu YouTube, atau jumlah follower. Itu yang kemudian mesin algoritma di medsos itu akan mencatat secara matematika digital, akan mencatat selera dari orang-orang yang ada di situ itu apa. Nah, algoritma ini sebenarnya kalau dalam bahasa gampangnya adalah seperti kotak-kotak gitu loh. Kalau Pak Kocil sukanya ngelihat tayangan yang warnanya kuning, ya nanti di timeline komputer atau HP-nya Pak Kocil itu akan ketemu kotak warna kuning semua rata-rata itu, atau gradasi itu sampai ke oranye misalnya. Karena itu mencatat perilaku jenengan selama seminggu paling tidak.
Atau kalau enggak ya enggak sampai seminggu, dalam sehari itu sudah ketahuan seleranya Pak Koca itu apa. Selera saya itu apa? Nah, kemudian disitulah kalau seleranya adalah selera negatif, maka kemudian tayangan-tayangannya akan terkumpul tayangan-tayangan negatif semua yang ada di situ, dan kemudian baper, bawa perasaan panas. Lebu kotak yang itu tadi ya. Semacam itu. Lebih susah hidup sebagai warganet daripada sebagai warga biasa. Iya, itu ya karena sekarang kan baru itu ya euforia. Betul, euforia. Seolah semua kepengen jadi aktor di situ, pengen ngetop sing jelas. Kepengen ngetop, kepengen moncer. Nah itu paling Jogja itu pengen moncer. Pengen moncer itu ya. Pengen dadi Pak Kucil ya sejarahnya butuh berdarah-darah ya, Bos. Saiki weruh penake biyen zaman awake dhewe didik tekan wengi itu ya. Boncengan motor, cari warto. Pak Hondamu itu ya. Iya. Sekarang ganti Mio. Masih sih motor itu, tapi untuk sendirian. Pakai angget? Enggak. Saya pakai. Saya kalau ngajar, kalau saya pergi sendirian saya pakai motor itu. Motor kenangan sampai sekarang masih ada. Kalau itu kan motornya istri saya kan, dia harus gerak cepat. Aku main bonceng. Lagi ngecek ya. Kalau ada istri saya nggak berani naik motor sendiri. Oke, Mas Umbo, sudah banyak sekali ya. Yang disampaikan, baik itu sampah visual outdoor dan sampah visual yang digital disampaikan. Ada dua hal yang sangat menarik. Sangat terima kasih sudah hadir di studio kami ini yang sangat sederhana. Studio Jeding Production ini bisa untuk apapun, Mas Umbo. Ada musik, ada macam-macam lah nih. Dengan sederhana ini ya campur rada sungsi panas. Sederhana ya mlebu YouTube apa-apa sing ora kan. Ya YouTube itu wah itu kastanya kasta ksatria. Pejuang Satria Madangkara gitu ya. Masuk. Ada pesan yang ingin disampaikan yang lebih spesifik kaitannya dengan komunikasi apalah menurut Pak Sumbo. Sebagainya dodolan apa ide cangkem itu. Ya, semua orang itu punya hak untuk berkomunikasi. Ya, sekali lagi saya katakan semua orang itu punya hak untuk berkomunikasi. Tetapi Anda mesti hati-hati saat Anda menjalankan proses komunikasi, Anda harus tahu Anda sedang berbicara kepada siapa. Anda harus membangun atau membuat jembatan konteks. Ya, membangun jembatan konteks artinya adalah teks atau pesan yang ingin Anda sampaikan itu ada di dalam konteks peruntukannya, pesan itu untuk apa, pesan itu disampaikan dalam rangka apa, agar kemudian orang yang menerima pesan itu tidak merasa dizalimi, tidak merasa digurui, tapi ini menjadi sebuah dialog, sebuah proses dialogis dengan pendekatan satu, komunikasi empatik. Yang kedua, komunikasi yang dibangun dalam bangunan komunikasi cinta. Salam Merdeka V. Ya, sip, Mas Umbo. Terima kasih, Mas Umbo. Oke, kawan-kawan. Begitu tadi kami gojekan dengan Mas Dr. Sumbo Tinarbuko MSN. Ini MSN-nya itu dapat di Bandung ya, Mas Umbo? Ya, di ITB. Bandung. Di Dokter saya dari UGM. Dokternya di UGM berapa? 9 tahun ya? 9 tahun. Wajib belajar 9 tahun. Wajib belajar 9 tahun. Jadi ini biar tampak gagap jadi mahasiswa terus. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi dalam tayangan Tapak Kecil berikutnya. Akhir kata, oe. Jangan lupa tonton di Jeding Production, like, komen, subscribe. Oe. Terima kasih Mas Umbo. Terima kasih.